고등학교, 미래대학교 도산서구로 S입니다. 이상 신문이 접수되겠습니다. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita series All of Us Are Dead part yang kedua. Part yang kedua ini akan terdiri dari episode ke-7 hingga ke-12 atau sampai selesai. Bagi kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sangat menyarankan sekali, sebab part kedua ini adalah lanjutan dari part yang pertama. Untuk video part pertama, kalian bisa melihat link di kolom komentar atau di deskripsi video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita seriesnya. Di awal episode ke-7, diperlihatkan seorang pasukan khusus militer yang sedang bertugas. Pada saat itu, dia menelpon ibunya dan beralasan jika dia akan pergi untuk bermain. Padahal, dia akan ditugaskan untuk pergi berperang melawan zombie di kota Hyosan. Kemudian, terlihat orang tersebut yang kini berhasil digigit oleh zombie. Beberapa militer pun ditugaskan untuk membawa orang tersebut. Lalu, kita beralih ke rekaman dari Guru Lee. Guru Lee mengatakan jika tubuh manusia memiliki sel darah putih untuk melawan virus tersebut, maka dari itu ada kemungkinan mereka yang menjadi zombie masih memiliki kesadaran. Kemudian diperlihatkan ayah dari Onjo yang bernama Soju. Ternyata ayah Onjo atau paman Soju berhasil menyeberangi danau di tempat tersebut. Beralih ke SMA Hyosan, terlihat Onjo yang mendatangi Seo-hyuk yang sedang bersama Namra. Onjo memberikan kamera rekaman, mungkin saja Seo-hyuk dan Namra ingin memberikan pesan terakhir. Setelah itu, Namra pun bertanya, mengapa Seo-hyuk rela melakukan ini semua demi melindunginya, padahal Namra sebelumnya ingin menggigit Seo-hyuk. Namra juga mengatakan ketika dia hendak menggigitnya, dirinya kembali sadar ketika Seo-hyuk memanggilnya. Kemudian Seo-hyuk pun mengatakan jika sebenarnya dirinya menyukai Namra. Namun karena Namra anak orang kaya dan pintar, sedangkan Seo-hyuk saat kelas 10 merupakan anak berandalan, dia pun tak berani mengungkapkan perasaannya. Kemudian Namra pun mengambil kamera rekaman dan mengatakan jika dia juga menyukai Seo-hyuk. Seo-hyuk pun terkejut mendengar ucapan dari Namra. Dirinya tak percaya jika orang yang dia sukai ternyata juga menyukainya. Kemudian kita beralih ke wanita sebelumnya. Kalau masih ingat, dia adalah wanita yang dibully sebelumnya. Wanita tersebut pun merasa heran dengan indera pendengarannya, sebab dia dapat mendengar suara yang sangat jauh. Ditambah lagi, dia juga memiliki otot lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wanita tersebut kemudian memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya ada seorang guru. Wanita tersebut mengenalkan dirinya jika dia bernama Eunji. Eunji mengatakan jika dia sangat lapar. Guru tersebut pun merasa aneh dengan kelakuan Eunji yang tiba-tiba memakan seekor ikan secara mentah-mentah. Guru tersebut pun kemudian mengambil termos air dan memukulnya ke arah Eunji. Namun, Eunji tak merasakan efek apapun, bahkan dia tetap melanjutkan memakan ikan. Kemudian, guru tersebut pun mengambil sebuah pisau dan menusukkannya ke Eunji. Eunji yang kesal pun kemudian menggigit gurunya tersebut.
Eunji juga memakan beberapa daging dari tubuh gurunya tersebut. Beralih ke Suhyuk, di situ Namra juga merasa aneh dengan indera pendengarannya. Namra mengatakan jika dia mendengar orang yang sedang muntah-muntah. Ternyata orang tersebut adalah Eunji yang sedang muntah-muntah setelah memakan gurunya. Teman kelas Namra pun merasa bingung dengan Namra, sebab mereka tak mendengar apapun di tempat tersebut. Kemudian Namra melihat salah satu temannya yang berjaket pink. Namra mendengar temannya tersebut yang bernafas dengan terburu-buru karena ketakutan. Kembali ke Eunji, di sini Eunji mengatakan jika dia sangat membenci sekolah ini. Kemudian, Namra melihat pria berkacamata yang bernama Jonyong sedang memainkan jarinya. Namra juga mendengar perut Daesu yang merasakan kelaparan. Namra pun merasa heran dengan indera pendengarannya. Kemudian, diperlihatkan Guinam yang ternyata masih hidup. Guinam mendengar seseorang yang sedang bersembunyi di bawah mobil. Saat dicek, ternyata itu adalah bos berandalannya. Bosnya tersebut menyuruh Guinam untuk bersembunyi di bawah mobil. Bos berandalannya bertanya mengenai mata dari Guinam. Namun Guinam hanya diam saja. Kemudian bosnya tersebut pun menyuruh Guinam untuk mengambil mobil agar dia bisa kabur dari sana. Guinam yang emosi karena sering diperintah terus kemudian menarik bosnya dari bawah mobil dan berniat mematahkan tangan kanannya. Guinam mengatakan jika saat ini dia bukan lagi bawahan dari orang tersebut. Guinam juga mengatakan jika kini dirinya lebih kuat darinya. Kemudian Guinam pun mematahkan tangan bosnya tersebut dan membiarkan para zombie memakan bosnya tersebut. Saat akan pergi, Guinam mengatakan jika dia akan mencongkel mata dari Jeongsan. Beralih ke Onjo, di sini Onjo memiliki rencana dengan membuat sekat meja di dalam kelas tersebut. Mereka akan memancing zombie dengan rekaman suara, dan para zombie akan masuk dari pintu depan, sedangkan mereka akan keluar dari pintu belakang. Kemudian, seorang wanita bernama Jimin menyetujui rencana dari Onjo. Onjo kemudian mendatangi Namra dan mengatakan jika mereka semua percaya kepada Namra. Namra boleh bergabung bersama mereka. Setelah itu, diperlihatkan Paman Soju atau ayah Onjo yang sedang mengobati luka goresan di perutnya. Paman Soju kemudian berencana mengambil senjata darurat di ruang senjata. Di sisi lain, zombie di tempat tersebut juga berhasil masuk ke tempat Paman Soju berada. Kemudian, dengan sangat susah payah, Paman Soju pun berhasil mengambil senjata dan menembakkannya ke arah zombie yang mendekatinya. Setelah itu, Paman Soju pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di tempat tersebut, terlihat keadaan kota yang sangat sepi sekali. Beralih ke SMA Hyosan, kini mereka semua bekerja sama untuk membuat sekat di tempat tersebut. Terlihat juga Jeongsan yang ikut membantu di tempat tersebut. Beralih ke Hari dan Mijin, di sini mereka berempat berencana pergi dari tempat tersebut. Mereka berencana membawa si gendut dengan tandu buatan mereka. Mereka pun berencana pergi ke tempat yang lebih aman dari para zombie. Kemudian, setelah beberapa saat, mereka pun memulai perjalanan mereka. Namun, ketika berada di luar ruangan, tandu tersebut pun mengalami kerusakan karena tak kuat menahan berat badan si gendut. Dengan terpaksa, mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam ruangan. Saat di dalam ruangan, si gendut mengatakan kepada Mijin agar meninggalkannya saja. Namun, Mijin tak mau melakukan hal tersebut. Si gendut mengatakan jika mereka akan membawanya, maka dirinya akan menjadi beban bagi mereka bertiga. Mijin pun menjawab jika dirinya tak akan meninggalkan si gendut. Beralih ke detektif dan polisi baru, detektif tersebut ternyata bernama Detektif J dan polisi tersebut bernama Hojol. Detektif J mengatakan jika mereka akan segera pergi dari tempat tersebut. Namun, Hojol mengatakan jika dirinya lebih baik berada di tempat tersebut. Kemudian, Detektif J pun mengajak Hojol untuk pergi dari sana. Hojol pun menolaknya, namun
Hocol tak menyangka jika dirinya berhasil melawan para zombie. Kemudian mereka pun berencana mendatangi tempat pengungsian untuk mengungsikan seorang bayi dan seorang bocil. Kemudian ketika mereka berada di sebuah jalan, terdapat seseorang yang meminta bantuan kepadanya. Ternyata dia adalah pria yang melakukan live streaming sebelumnya. Hocol mengatakan jika sepeda ini tak muat untuk mereka semua. Namun, detektif J pun tetap saja bersikeras untuk menyelamatkan orang tersebut. Hocol yang kesal pun kemudian meninggalkan detektif J bersama orang tersebut. Beralih ke SMA Hyosan, kini mereka semua pun berhasil membuat sekat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian, Jeongsan dan Suyeok menawarkan dirinya untuk membuka pintu masuk bagi para zombie. Saat akan membuka pintu masuk, Suyeok mengatakan kepada Jeongsan jika dirinya menyukai Namra. Dengan begitu, Jeongsan tak perlu khawatir kepada Unjo. Suyeok menyuruh Jeongsan agar lebih gentleman untuk mendekati Unjo. Seketika, Jeongsan pun merasa bersemangat untuk menjalani hidup. Kemudian, mereka pun membuka pintu masuk tersebut. Jonyong atau pria berkacamata sebelumnya kemudian memutar sebuah musik untuk memancing para zombie. Seketika, semua zombie pun berdatangan ke tempat tersebut. Mereka semua tak menyangka jika zombie tersebut berjumlah lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Para zombie terus berdatangan ke tempat tersebut. Mereka tak bisa menahan lebih lama lagi. Kemudian, sebagian murid pun harus mengajar para zombie agar tak melewati sekat meja yang mereka buat. Beralih ke markas militer, seorang komandan pasukan bernama Komandan Jin memerintahkan mereka untuk menghubungi orang tua dari pasukannya yang menjadi zombie, sebab mereka akan melakukan eksperimen kepadanya. Anak buah Komandan Jin mengatakan jika di kondisi darurat militer saat ini, mereka tak perlu meminta izin kepada siapapun, kecuali kepada Komandan Jin. Namun, Komandan Jin bersikeras agar anak buahnya menghubungi orang tua dari orang anak buahnya yang menjadi zombie. Kemudian, saat Komandan Jin akan pergi dari sana, salah satu pasukannya mengatakan jika terjadi pembobolan di ruang karantina. Komandan Jin pun kemudian mendatangi tempat Dewan Petinggi Hyosan. Komandan Jin memperingatkannya agar dia tak melakukan tindakan yang mengancam keselamatan semua orang. Saat akan pergi, Ketua Dewan mengatakan jika seorang pria bernama Soju sedang pergi ke SMA Hyosan untuk mencari putrinya. Kemudian, Komandan Jin pun melihat Beta Hyosan di ruang kerjanya. Dirinya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengerahkan helikopter yang akan digunakan untuk menyelamatkan para murid di SMA Hyosan. Beralih ke SMA Hyosan, seorang pria bernama Woo Jin atau adik dari Hari mengatakan jika para zombie sudah tidak ada. Kemudian, mereka pun bergegas untuk keluar dari kelas tersebut. Mereka semua berencana menuju ke atap sekolah untuk berlindung dari para zombie. Beralih ke atap sekolahan, terlihat seorang pria sebelumnya atau teman dari Yoonji yang sedang berdiam diri di atas atap sekolah. Dia kemudian mendengar suara dobrakan dari pintu keluar. Ternyata itu adalah Jeongsan dan teman-temannya. Teman dari Yoonji tersebut mengira jika orang yang mendobrak pintu keluar adalah zombie. Kemudian diperlihatkan rekaman dari Jeongsan yang merindukan ibunya. Namun, ibu Jeongsan pun kini harus menjadi zombie. Beralih ke atap sekolahan, kini para zombie pun sudah mulai berdatangan ke atap sekolah. Di lain sisi, helikopter penjemputan juga sudah tiba di tempat tersebut. Kemudian, diperlihatkan Guinam yang kini berencana menuju ke atap sekolahan. Kembali ke teman dari Yoonji, di sini dia dibawa oleh beberapa militer untuk diselamatkan. Salah satu pasukan militer bertanya mengenai murid yang lainnya. Namun dia menjawab jika murid yang lainnya kini telah berubah menjadi zombie. Kemudian diperlihatkan Guinam yang berjalan perlahan-lahan untuk menuju ke atap sekolahan.
Kemudian Guinam pun tersenyum ketika melihat Yongsan di hadapannya, dan kemudian episode ke-7 pun berakhir. Lanjut ke episode ke-8. Di awal episode ini diperlihatkan Eunji yang tengah berjalan di lapangan sekolahan. Di lapangan tersebut, dirinya melihat beberapa orang yang biasanya membulinya yang kini berubah menjadi zombie. Setelah itu, Eunji pun memiliki rencana untuk membakar sekolahnya, sebab baginya SMA Hyosan ini adalah neraka untuknya. Dirinya memiliki kenangan buruk di sekolahan tersebut. Beralih ke atap sekolahan, teman dari Eunji meyakinkan kepada pasukan militer jika seluruh teman sekolahnya telah berubah menjadi zombie. Kemudian diperlihatkan Guinam yang akan mencokel mata dari Jongsan. Namun Namra mencekik Guinam dan menjatuhkannya ke bawah tangga. Di lain sisi, sekolah tersebut pun kini mulai terbakar. Hal ini pun membuat pintu masuk ke atap sekolahan terbuka, sebab pintu tersebut sudah dilengkapi dengan pendeteksi keamanan. Kemudian, setelah mereka berada di atap sekolahan, helikopter penyelamatan pun kini telah kembali pulang. Di ruang sekolahan, api yang semakin membesar membuat alat pendeteksi kebakaran pun menjadi aktif. Beralih ke atap sekolahan, Jongsan mendengar suara pukulan dari balik pintu masuk. Ternyata itu adalah Guinam yang masih berniat untuk membunuh Jongsan. Di sisi lain, terlihat Eunji yang akan pergi ke sebuah tempat dengan menaiki sepeda pancal. Eunji merasa bahagia sebab seluruh orang kini telah berubah menjadi zombie. Kembali ke atap sekolahan, Suyuk mengatakan kepada Jongsan jika dirinya menjatuhkan Guinam dari lantai 4. Tapi entah kenapa Guinam masih terlihat baik-baik saja. Mereka berdua pun merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Beralih ke Hari dan Mijin, di sini mereka berempat pun berencana pergi ke atap sekolahan. Partner Hari pun mengatakan jika ada tangga menuju ke atap sekolahan, namun tangga tersebut berada di luar ruangan. Seketika, Mijin pun berencana membunuh partner dari Hari. Beralih ke atap sekolahan, di sini mereka semua bekerja sama untuk membuat tulisan SOS berharap ada bantuan lagi yang menuju ke SMA Hyosan. Kemudian diperlihatkan Paman Soju yang kini sudah dekat dengan SMA Hyosan. Beralih ke detektif J, di sini dirinya bertanya mengapa orang tersebut bisa berada di tempat ini. Orang tersebut pun mengatakan jika dia sedang menayangkan siaran langsung. Seketika detektif J pun memukulinya. Kemudian hari yang bertambah siang membuat para zombie berdatangan. Namun setelah beberapa saat datanglah Hojol yang membawa sebuah kendaraan. Tak ada harapan lain, detektif J dan orang yang melakukan live streaming tersebut kemudian memutuskan untuk melompat ke atas mobil tersebut. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kembali ke SMA Hyosan, mereka yang mengetahui jika hari akan malam kemudian berencana membuat api dengan teknik ala nenek moyang. Mereka semua pun bergantian memutar kayu untuk menghidupkan api. Namun, setelah beberapa percobaan, mereka juga tak kunjung berhasil membuat api tersebut. Setelah itu, datanglah Namra yang kemudian memberikan korek api miliknya. Mereka pun terkejut, mengapa Namra baru sekarang memberinya. Kemudian, diperlihatkan detektif J dan kedua temannya. Detektif J memarahi Hojol yang sempat meninggalkannya. Kemudian, saat di tengah jalan, Hojol tak sengaja menabrak Eunji yang tengah bersepeda. Saat detektif J akan mengeceknya, dia mengatakan sesuatu kepada Hojol. 야, 너 또 배신하면 뒤진다 진짜. 나 좀비 되면 너만 쫓아다닐 거야. 너만 물 거야. 네 목만 물 거야, 이 새끼. Kemudian saat detektif J mendatangi Eunji, terlihat Eunji yang baik-baik saja. Bahkan Eunji tak merasakan kesakitan apapun. Padahal dirinya terpental setelah tertabrak oleh Hojol. Namun tiba-tiba datanglah pasukan militer yang sedang melakukan pengecekan di tempat tersebut. Beralih ke Hari dan Mijin, di sini Hari mengajari Mijin untuk memanah.
Namun, tiba-tiba Hari merasa bersedih ketika teringat jika dirinya gagal dalam lomba memanah. Hari merasa sedih sebab dengan begitu dirinya tak akan bisa untuk kuliah. Sebab di negara Korea, keahlian dan nilailah yang bisa menentukan untuk kuliah. Uang tak berarti apa-apa di negara Korea. Mi-jin kemudian menasihati Hari jika saat ini yang terpenting bukanlah tentang kuliah, melainkan mereka bisa keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Seketika Hari pun tersenyum ke arah Mi-jin. Beralih ke atap sekolahan, kini mereka semua pun berkumpul dan melingkari api unggun. Mereka kemudian menyuruh Dae-soo untuk bernyanyi, sebab dirinya merupakan seorang penyanyi di SMA Hyosan. Mereka semua terkejut dengan suara Dae-soo yang sangat merdu. Setelah itu, mereka pun bergantian cerita mengenai sesuatu yang mereka rahasiakan. Di lain sisi, terlihat Guinam yang kini kembali sadar. Kemudian diperlihatkan Nayeon yang keluar dari tempat persembunyiannya. Nayeon kemudian berjalan perlahan-lahan untuk mengecek ke sekitar tempat tersebut. Kemudian Nayeon mengambil rekaman video milik dari Jeongsan dan teman-temannya. Nayeon kemudian memutar rekaman video tersebut. Dirinya pun merasa tersenyum ketika melihat teman-temannya yang saling akur satu sama lain. Kemudian Nayeon berencana mengambil makanan dan minuman untuk diberikannya kepada mereka. Namun, ketika rekaman tersebut beralih ke Jeongsan, di situ Nayeon pun merasa bersedih. Jeongsan mengatakan kepada ibunya jika Gyeongsu telah mati. Jeongsan menyuruh ibunya untuk memberitahu nenek dari Gyeongsu. Ternyata Gyeongsu selama ini tinggal bersama neneknya. Jeongsan juga memberitahu ibunya jika sebelumnya Gyeongsu ingin bekerja paruh waktu di restoran Jeongsan untuk membiayai kehidupannya. Seketika, Nayeon pun merasa bersalah dan sangat bersedih. Kini, dia pun menyadari jika tak semua orang bisa hidup enak sepertinya. Nayeon berasal dari keluarga orang kaya yang bisa memiliki apapun, sedangkan Gyeongsu, dia harus bekerja di masa SMA-nya untuk bertahan hidup. Seketika, hati Nayeon pun merasa sangat bersalah. Beralih ke atap sekolahan, beberapa murid mengatakan jika mereka sebenarnya tak menyukai Namra, sebab Namra selalu menyendiri. Mereka mengira jika Namra tak mau berteman dengan orang rendahan seperti mereka. Namra mengatakan jika mereka melakukan ini semua karena dirinya takut untuk berteman. Ditambah lagi, ibu Namra selalu menanyakan nilai sekolahnya saat pulang sekolah. Kemudian, saat giliran Dae-soo bercerita, Dae-soo mengatakan jika dia menyukai kakak dari Woo-jin yang bernama Hari. Woo-jin mengatakan jika dia akan memberitahu kakaknya agar Dae-soo dipanah tepat di kepalanya. Kembali ke Nayeon, di sini dia teringat saat bersama Boo Park. Ternyata saat itu Gyeongsu mengejar Boo Park dan Nayeon. Boo Park mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nayeon. Kemudian Boo Park pun berpesan kepada Nayeon agar dirinya tak mati. Nayeon harus meminta maaf kepada seluruh temannya jika dia memang bersalah. Dan itulah pesan terakhir Boo Park kepada Nayeon. Kemudian Boo Park pun berubah menjadi zombie. Nayeon pun merasa jika dirinya harus meminta maaf kepada teman-temannya. Nayeon kemudian mengumpulkan beberapa makanan dan minuman yang akan dia berikan kepada teman-temannya. Beralih ke atap sekolahan, terlihat mereka semua yang masih duduk mengelilingi api unggun. Mereka semua merasa jika saat ini tak ada harapan lain selain menunggu bantuan tiba. Kembali ke Nayeon, saat Nayeon akan pergi, datanglah Guinam dari pintu masuk. Guinam mengatakan jika dia akan pergi ke jendela kelas. Namun, saat Nayeon akan pergi keluar, Guinam pun menggigit Nayeon hingga darah Nayeon pun berceceran di lantai kelas. Kembali ke atap sekolahan, kini giliran Jeongsan yang akan bercerita. Jeongsan mengatakan jika selama ini dirinya menyukai seseorang secara diam-diam. Unjo pun terkejut. Kemudian Unjo bertanya tentang orang yang Jeongsan sukai. Kemudian Jeongsan menjawab jika Unjo lah orang yang dia sukai.
Unju pun tertawa dan menganggap Jeongsan hanya bercanda. Namun, Jeongsan meyakinkan Unju jika dia benar-benar menyukainya. Seketika, Unju pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian, Jeongsan mendatangi Unju dan meminta maaf kepadanya. Jeongsan mengatakan jika Unju tak harus menyukainya juga, sebab Jeongsan hanya mengutarakan perasaannya. Di sisi lain, terlihat Guinam yang memanjat pipa air untuk menuju ke atap sekolahan. Kembali ke Unju, di sini Unju mengatakan jika dia menganggap Jeongsan sebagai sahabat, sebab mereka sudah berteman dari kecil. Namun, saat Unju tengah menangis, muncullah Guinam yang berhasil naik ke atas atap sekolah. Guinam kemudian berlari ke arah Jeongsan dan berencana mencongkel mata dari Jeongsan. Dan kemudian episode ke-8 pun berakhir. Lanjut ke episode ke-9. Di awal episode ini terlihat Choi-hyuk yang menyelamatkan Jeongsan dari serangan Guinam. Namun, Guinam yang terlalu kuat membuat Choi-hyuk pun kewalahan. Setelah itu, Jeongsan mengatakan jika Guinam hanya bawahan berandalan. Guinam hanya orang biasa yang hanya ikut-ikutan. Guinam yang emosi pun kemudian mengatakan jika dirinya akan mencongkel kedua mata dari Jeongsan. Kemudian, perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Guinam dengan sangat mudah menghabisi mereka semua. Di sisi lain, terlihat Namra yang kini juga mulai berubah seperti Guinam. Namra kemudian mendatangi Guinam dan mengajar Guinam di tempat tersebut. Setelah itu, Namra menjatuhkan Guinam dari atas atap sekolah, dan Guinam pun kini harus terjatuh lagi dari ketinggian. Namun, terlihat Guinam yang kembali bangkit lagi, walaupun seluruh tulang badannya mengalami patah semua. Beralih ke markas militer, Komandan Jin diberitahu oleh seorang ilmuwan jika virus ini tak bisa terdeteksi. Dengan kata lain, virus ini merupakan virus jenis baru. Tak lama kemudian, datanglah pasukan Komandan Jin yang memberitahunya jika ada seorang detektif yang mengetahui tentang virus tersebut. Di lain sisi, Detektif J sedang diwawancarai oleh seorang militer mengenai virus yang diketahuinya. Detektif J mengatakan jika ada seorang guru di SMA Hyosan bernama Guru Lee, dan semua tentang virus ini berada di laptopnya yang berada di SMA Hyosan. Kemudian diperlihatkan Yoonji yang kembali bertemu dengan temannya. Yoonji pun merasa terkejut sebab teman seperguruannya kini juga berada di tempat pengungsian. Yoonji mengatakan jika dia berhasil membakar sekolahan Hyosan dan dia juga merasakan kelaparan. Teman Yoonji kemudian memberikan makanannya, namun Yoonji mengatakan jika dia ingin memakannya. Beralih ke SMA Hyosan, kini mereka pun melanjutkan sebuah cerita secara bergantian. Namra kemudian mengatakan jika dirinya ingin sekali mengobrol bersama mereka, dan momen ini tak akan terlupakan baginya. Namra juga berharap ketika mereka telah berpisah nantinya, kegiatan seperti ini akan bisa dilakukan bersama lagi. Seketika, mereka semua pun merasa bersedih mendengar ucapan dari Namra. Setelah itu, Namra mengatakan jika dia mendengar sesuatu. Namun, mereka tak mendengar apapun di tempat tersebut. Dari suatu arah, datanglah helikopter pasukan khusus yang akan mendarat di SMA Hyosan. Mereka semua menganggap jika helikopter tersebut berencana menyelamatkan mereka semua. Mereka kemudian melambaikan tangannya untuk meminta bantuan kepada pasukan militer. Namun, tiba-tiba turunlah beberapa pasukan khusus dari helikopter tersebut. Pasukan khusus tersebut kemudian menyuruh mereka untuk tiarap. Kemudian, pasukan tersebut pun memeriksa mereka secara bergantian. Salah satu pasukan khusus mengatakan jika dia akan menyelamatkan mereka setelah menyelesaikan sebuah misi. Ternyata pasukan khusus tersebut berencana mengambil laptop milik dari Guru Lee. Pasukan khusus tersebut juga menyuruh mereka untuk tetap tenang, sebab mereka juga pasti diselamatkan. Beralih ke Hari dan Mijin, mereka berempat merasa heran dengan helikopter di atap SMA Hyosan.
Kemudian diperlihatkan pasukan khusus tersebut yang membunuh zombie demi zombie. Kemudian mereka pun mencari tempat lab sains berada. Setibanya di dalam lab, pasukan khusus tersebut pun kemudian memindahkan file yang berada di laptop dari Guruli. Setelah semua sudah siap, pasukan tersebut kemudian bergegas kembali ke markas militer. Beralih ke markas militer, salah satu pasukan militer memberikan kabar kepada Komandan Jin jika telah terjadi insiden di tempat karantina. Kemudian diperlihatkan beberapa murid yang akan dinaikkan ke dalam helikopter. Kembali ke markas militer, Komandan Jin melihat Yunji yang memakan temannya secara brutal. Pasukan militer kemudian menjelaskan jika orang tersebut telah terinfeksi tetapi tak menunjukkan gejala. Dengan begitu, manusia biasa dan manusia yang terinfeksi tidak bisa dibedakan. Kemudian, Komandan Jin pun menyuruh pasukannya agar tak membawa para murid di SMA Hyosan. Kemudian, beberapa murid yang dinaikkan ke helikopter pun kini kembali diturunkan. Mereka semua merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, pasukan khusus tersebut pun diperintahkan untuk kembali ke markas militer. Beralih ke Hari dan Mijin, mereka yang akan melarikan diri kemudian melihat helikopter yang mengarah ke arahnya. Hal ini pun membuat para zombie berlarian ke arahnya. Kembali ke atap sekolahan, mereka semua menganggap jika semua ini telah berakhir. Kini tak ada lagi yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian diperlihatkan Dewan Petinggi Hyosan yang akan diinterogasi mengenai kaburnya salah satu orang bernama Soju. Dewan Petinggi Hyosan tersebut mengatakan jika hal tersebut adalah tanggung jawabnya. Saat Paman Soju berada di Hyosan, dia menyelamatkan para petinggi Hyosan daripada anaknya. Dan kemudian Paman Soju pergi menerobos tempat karantina untuk mencari anaknya. Sebab cinta seorang ayah kepada anaknya tak akan bisa ditahan. Dewan Petinggi Hyosan tersebut kemudian mengatakan jika dirinya rela menerima hukuman secara penuh. Beralih ke Paman Soju, terlihat Paman Soju yang berada di sebuah kota. Paman Soju kemudian dihampiri seorang pria yang meminta tolong kepadanya. Pria tersebut meminta tolong agar Paman Soju menyelamatkan istrinya. Namun, karena sudah tidak ada waktu lagi, Paman Soju pun dengan terpaksa meninggalkan orang tersebut. Beralih ke markas militer, seorang ilmuwan militer menjelaskan jika Yunji memiliki hasil positif dan negatif saat diperiksa. Hasil tersebut menandakan Yunji terinfeksi dan tidak terinfeksi. Orang tersebut juga mengatakan kepada Komandan Jin jika seluruh orang di Hyosan bisa saja sudah terinfeksi. Kemudian, Komandan Jin pun memerintahkan pasukannya untuk memisahkan warga biasa dengan warga dari Hyosan. Beralih ke tempat karantina, beberapa petinggi Hyosan yang sedang berkumpul tiba-tiba didatangi pasukan militer dan diberi kabar jika mereka akan dibawa ke sebuah tempat secara terpisah. Kemudian, mereka semua pun dibawa dengan diikat di bagian tangannya. Hal tersebut sambalnya seperti polisi yang menangkap seorang penjahat. Mereka semua dimasukkan ke dalam penjara dengan kapasitas beberapa orang. Mereka semua tak tahu dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beralih ke SMA Hyosan, kini mereka semua pun merasa senang ketika langit menurunkan sebuah hujan. Mereka semua merasa senang sebab mereka belum minum selama beberapa hari. Di sisi lain, terlihat Guinam yang merasakan kesakitan ketika mendengar suara petir. Beralih ke atap sekolahan, Jongsan kemudian memiliki ide untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Jongsan berencana pergi menuju ke lapangan tenis yang menghubungkan SMA Hyosan ke pegunungan yang menghubungkan dengan kota lain. Sebab saat ini adalah waktu yang tepat. Para zombie tak bisa mencium apapun ketika turun hujan. Hal ini sama halnya dengan yang dirasakan oleh Namra. Kemudian mereka pun bergegas untuk melaksanakan aksinya. Mereka semua kemudian menuruni anak tangga secara perlahan demi perlahan. Mereka juga melihat keadaan di sekitar sebelum melanjutkan langkah kaki. Beralih ke Hari dan Mijin, di sini mereka juga berencana melanjutkan perjalanan. Kemudian
terlihat di kedua pihak yang sama-sama menuju ke lapangan tenis. Namun, saat berada di depan SMA Hyosan, Cheong-san terkejut melihat ibunya yang menjadi zombie kini berada di hadapannya. Dan kemudian episode ke-9 pun berakhir. Lanjut ke episode ke-10. Di awal episode ini terlihat Dae-soo yang memukuli ibu dari Cheong-san. Mereka semua belum menyadari jika dia adalah ibu dari Cheong-san. Cheong-san yang emosi pun kemudian memukuli Dae-soo hingga dia merasakan kesakitan. Kemudian datanglah Soo-hyuk yang memisah mereka berdua. Mereka kemudian meninggalkan ibu Cheong-san yang menjadi zombie. Kemudian saat tengah melakukan pelarian, Cheong-san teringat masa-masa bersama ibunya. Dia teringat ketika ibunya berjuang keras untuk membiayai sekolahnya. Cheong-san masih tak percaya jika ibunya kini menjadi zombie. Di lain sisi, terlihat Hari dan ketiga temannya yang sedang bergegas menuju ke lapangan tenis. Mereka pergi ke lapangan tenis dengan mendorong si gendut. Beralih ke Cheong-san, di sini terlihat seorang wanita berjaket pink terjatuh akibat tersandung. Jimin yang melihatnya pun kemudian meninggalkan teman wanitanya tersebut. Beruntungnya, datanglah Woo-jin yang menyelamatkan wanita tersebut. Dari arah yang berbeda, Hari memanah para zombie tepat di kepalanya. Di sisi lain, Jimin berlari ke sebuah arah dengan dikejar zombie. Kini, mereka semua pun telah tiba di ruang olahraga. Namra yang mencium aroma zombie kemudian menyuruh seluruh orang untuk lari dari sana. Benar saja, banyak sekali zombie yang berada di kegelapan. Si gendut atau partner dari Mijin kemudian mengorbankan dirinya agar para zombie tak mengejar mereka. Di lain sisi, partner dari Hari harus terpisah dengan mereka. Dia berlari ke sebuah arah. Kemudian, mereka semua pun kini bersembunyi di ruang olahraga. Mereka semua menyadari jika Jimin tak berada di tempat tersebut. Kemudian diperlihatkan Dae-soo yang meminta maaf kepada Cheong-san. Dae-soo tak tahu jika zombie tersebut adalah ibu dari Cheong-san. Cheong-san kemudian ditenangkan oleh Eun-jo jika Cheong-san harus tetap semangat. Beralih ke Jimin, di sini Jimin yang terpisah dengan teman-temannya ternyata dirinya berada di lapangan sekolahan. Para zombie berusaha menggigit dan menyerang Jimin. Kemudian, Jimin yang berhasil digigit zombie, kini dia pun juga berubah menjadi zombie. Setelah itu, diperlihatkan Komandan Jin yang melihat rekaman dari Guru Lee. Guru Lee mengatakan, jika tak ada obat untuk virus ini, jalan satu-satunya yaitu membakar seluruh inang atau seluruh tubuh manusia. Komandan Jin pun tak menyangka jika ada ilmuwan gila yang rela melakukan ini semua. Kemudian, Komandan Jin pun memberikan perintah jika misi penyelamatan kini dihentikan. Komandan Jin juga menyuruh para militer untuk tak membiarkan siapapun melewati barikade yang mereka buat. Setelah itu, diperlihatkan Paman Soju atau Ayah Eun-jo yang mendatangi rumah jahit untuk mengambil beberapa barang. Beralih ke SMA Hyosan, terlihat cuaca yang mulai pagi. Mereka semua pun tertidur dengan cukup pulas. Namun, Cheong-san yang masih memikirkan ibunya tak bisa tidur sama sekali. Eun-jo kemudian melihat Cheong-san yang tidak tidur selama semalaman. Cheong-san kemudian bersedih dan dia mengatakan bagaimana dia bisa hidup jika kini dia tak memiliki siapapun. Eun-jo kemudian menjawab jika semua ini akan mereka bicarakan nantinya, yaitu setelah mereka berhasil keluar dari tempat ini. Kemudian diperlihatkan Paman Soju yang memasang sebuah tali di ranting pohon, yang tak lain yaitu untuk memberikan sebuah tanda. Beralih ke SMA Hyosan, mereka yang sudah terbangun kemudian memikirkan sebuah rencana untuk keluar dari tempat tersebut. Kemudian diperlihatkan Woo-jin yang bertanya kepada kakaknya. Dia bertanya mengenai lomba yang diikuti oleh kakaknya. Hari pun menjawab jika dia berhasil lolos di lomba tersebut. Kemudian Woo-jin bertanya mengapa dia saat itu kembali ke sekolahan. Sebab jika Hari lolos lomba, seharusnya Hari masih di tempat perlombaan. Mijin kemudian menyauti jika Hari ke sekolah Hyosan untuk mencari Woo-jin, yaitu untuk memberitahu Woo-jin mengenai kabar tersebut. Namun Hari malah terjebak di SMA Hyosan.
Tak lama kemudian, datanglah Daeshu di hadapan dari Hari. Daeshu mengatakan jika dia menyukai Hari. Daeshu menyukai Hari saat dia mulai masuk di SMA Hyosan. Mereka semua pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Daeshu. Kemudian Hari pun berdiri dan memegang tangan dari Daeshu. Kemudian Hari pun 지금요? 키가 얼마나 뛰었는데. beralih ke Guinam. Terlihat Guinam yang berhasil memanjat atap sekolah. Guinam yang sebelumnya patah tulang kini kembali sehat. Saat berada di atap sekolahan, Guinam tak menemukan keberadaan dari Jeongsan. Beralih ke ruang olahraga, Sueyok memiliki ide untuk membuat lingkaran dengan trolling barang di tempat tersebut. Namun, Jonghyun dan Mijin memiliki persepsi yang berbeda untuk membuat trolling tersebut. Jonghyun berencana membuat trolling dengan bagian atasnya. Namun, Mijin memiliki ide untuk menutupnya, sebab mungkin saja para zombie bisa memanjat. Perdebatan kedua belah pihak pun membuat Namra harus menjadi ketua kelas di kondisi saat ini. Namra kemudian memberikan sebuah vote kepada mereka. Vote yang paling banyak, maka dialah pemenangnya. Vote dimulai dari siapapun yang setuju dengan ide dari Jonghyun. Beberapa orang pun setuju dengan ide dari Jonghyun. Kemudian vote untuk ide dari Mijin. Ternyata beberapa orang lebih banyak mengikuti ide dari Jonghyun. Kemudian Jonghyun pun mengatakan apabila idenya tak berhasil, dirinya yang akan bertanggung jawab. Beralih ke markas militer, seorang ilmuwan menjelaskan jika para zombie ini berasal dari virus yang menggerakkan otak tuannya. Dengan begitu, para zombie ini adalah manusia yang sudah mati. Kemudian, Komandan Jin pun menyuruh anak buahnya untuk menuju ke wilayah Yangdong atau wilayah perbatasan Hyosan. Setelah itu, Komandan Jin menemui pasukannya untuk memberikan data mengenai zombie di kota Hyosan. Beralih ke SMA Hyosan, Jeongsan yang sedang memeriksa trolling tiba-tiba menemukan sebungkus coklat. Mereka semua yang sudah tak makan selama beberapa hari pun kini merasa sangat senang. Kemudian mereka pun membagi coklat tersebut dengan sedikit gigitan. Beberapa orang memilih memakannya dan sebagian orang memilih untuk tak memakannya. Namun ketika coklat tersebut berada di giliran Daeshu, Daeshu pun langsung melahap seluruh coklatnya. Daeshu kemudian dimarahi mereka semua sebab Jonghyun belum memakannya. Kemudian mereka pun melanjutkan rencananya. Unjo kemudian melihat Jeongsan yang sangat perhatian kepadanya. Setelah semua sudah siap, mereka pun memulai aksi yang akan mereka lakukan. Kini mereka pun harus berhadapan dengan para zombie. Beberapa zombie mulai mendekat ke arah mereka. Di sisi lain, Guinam mencium bau Jeongsan di sebuah tempat. Kembali ke Jeongsan, di sini Jonghyun pun mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie, sebab dia mengatakan jika ide ini adalah tanggung jawabnya. Kini mereka pun harus kehilangan lagi satu teman mereka. Namun mereka tak bisa berbuat apapun selain melanjutkan misinya. Beralih ke markas militer, seorang analis Hyosan menjelaskan jika kota Hyosan terdapat puluhan ribu orang yang terinfeksi oleh virus zombie. Virus tersebut menyebar ke beberapa wilayah di Hyosan. Kemudian diperlihatkan Yunji yang berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Komandan militer memiliki rencana untuk meledakkan kota Hyosan. Namun pasukannya pun mengatakan jika banyak ribuan orang yang belum terinfeksi oleh zombie. Beralih ke Paman Soju, di sini dia melewati sebuah gedung di SMA Hyosan. Dirinya pun harus menghadapi para kuli yang menjadi zombie. Kembali ke ruang olahraga, mereka pun bersusah payah untuk membuka pintu keluar, sebab pintu tersebut terkunci dari luar. Di sisi lain, Guinam mencium bau Jeongsan yang semakin dekat. Beralih ke ruang olahraga, saat Unjo akan mendobrak pintu, muncullah ayahnya yang berada di hadapannya, dan episode ke-10 pun berakhir. Lanjut ke episode ke-11. Di awal episode ini, diperlihatkan Paman Soju yang kini bertemu dengan putrinya. Unjo tak menyangka jika dia bertemu dengan ayahnya.
Kemudian Paman Choju pun menunjukkan arah untuk menuju ke perbatasan Hyosan. Di sisi lain, terlihat Guinam yang memasuki tempat partner dari Hari berada. Partner dari Hari pun bertanya mengenai siapa Guinam sebenarnya. Kemudian Guinam yang mencium bau Jeongsan di badan orang tersebut kemudian bertanya mengenai keberadaan dari Jeongsan. Orang tersebut pun mengatakan jika dia tak mengenal Jeongsan. Beralih ke Jeongsan, di sini Paman Choju tak menyangka jika dia juga bertemu dengan Jeongsan. Kemudian Paman Choju pun memberikan sebuah arah tentang jalan menuju ke perbatasan Hyosan. Setelah itu, mereka pun bergegas menuju ke tempat tersebut. Sialnya, kini mereka pun harus terjebak di lapangan tenis. Para zombie yang berdatangan membuat mereka pun tak bisa melarikan diri. Ditambah lagi, para zombie juga mengelilingi lapangan tenis tersebut. Ayah Onjo atau Paman Choju kemudian menyalakan sebuah flare untuk memancing perhatian para zombie. Kemudian, Paman Choju pun menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu. Setelah itu, ketika mereka berhasil keluar, Paman Choju pun mengunci pintunya dari lapangan tenis. Hal ini dilakukan Paman Choju agar para zombie tak bisa mengikuti arah dari mereka. Onjo yang melihatnya pun merasa sangat bersedih. Kemudian, mereka pun tiba di sebuah gedung untuk menuju ke perbatasan Hyosan. Mereka semua pun memutuskan untuk menaiki gedung tersebut, sebab zombie di tempat tersebut sangat banyak sekali. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di atap jendela gedung. Kini, satu persatu dari mereka memasuki tempat tersebut. Mereka semua pun kini terjebak di gedung tersebut. Di lain sisi, terlihat para zombie yang kehilangan jejak. Kemudian, diperlihatkan Onjo yang tengah bersedih. Jeongsan kemudian memeluk Onjo dengan sangat erat. Beralih ke Guinam, di sini dia mengajar habis-habisan partner dari Hari. Guinam juga menggigit orang tersebut. Kemudian, partner dari Hari pun berencana memanah kepala dari Guinam. Namun, arah panahnya pun meleset. Ini dia pun harus berubah menjadi zombie. Kembali ke Jeongsan, di sini mereka pun tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Onjo yang tengah bersedih kemudian diberikan semangat oleh Hari. Hari juga mengajak Mijin untuk memeriksa ke beberapa ruangan. Setelah itu, Hari dan Mijin pun berjalan ke tempat yang berbeda. Onjo kemudian mengatakan kepada Jeongsan jika dia tak bersemangat untuk hidup. Namun, Jeongsan mengatakan jika mereka akan membicarakannya saat mereka telah keluar dari tempat tersebut. Kemudian, Jeongsan pun mengatakan sebelah kiri. Jelas hal ini membuat Onjo merasa heran. Ternyata, Jeongsan teringat Onjo yang menunjukkan penampilannya kepadanya. Namun, Onjo pun tak tahu maksud dari Jeongsan. Di sisi lain, terlihat Guinam yang melewati ruangan olahraga. Dirinya masih merasa emosi kepada Jeongsan. Kemudian, Guinam pun mengikuti bau milik dari Jeongsan. Beralih ke markas militer, seorang ilmuwan mengujikan sebuah suara yang membuat Yeonji merasa kesakitan. Setelah itu, Komandan Jin pun memiliki rencana untuk meledakkan kota Hyosan. Sebelum itu, drone suara akan diterbangkan di setiap tempat. Hal ini untuk mengumpulkan para zombie. Beralih ke Namra, di sini dia yang merasa sangat lapar, kemudian berencana menggigit leher dari Suhyuk. Namra terus digoda oleh pikirannya untuk menggigit Suhyuk. Namun, Namra yang mencintai Suhyuk pun berusaha mengendalikan pikirannya. Suhyuk kemudian mengatakan, jika Namra ingin menggigitnya, maka Namra diperbolehkan menggigitnya. Setelah itu, terlihat Hari dan Mijin yang mengabarkan jika ada sebuah jalan menuju ke ruangan lain. Namun, para zombie juga berada di tempat tersebut. Mijin kemudian menyuruh mereka untuk menunggu hujan. Namun, langit yang cerah pun tak akan menurunkan hujan. Di sisi lain, Namra mendengar sebuah suara yang tak didengar oleh temannya.
Suara tersebut berasal dari pasukan militer yang akan meledakkan wilayah Hyosan dengan sebuah rudal. Mereka semua pun merasa terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Namra. Setelah itu, terlihat para militer yang kemudian menerbangkan drone suara ke berbagai tempat. Drone tersebut digunakan untuk memancing para zombie. Para zombie ini akan dikumpulkan di satu titik tempat. Kemudian, para zombie pun mengikuti arah dari drone tersebut. Di sisi lain, mereka merasa ketakutan sebab efek ledakan tersebut pasti akan menghancurkan seluruh wilayah Hyosan. Dari sebuah arah, muncullah Guinam di tempat tersebut. Guinam kemudian mengajar Jeongsan dan berencana mencongkel matanya. Sebelum itu, Guinam pun menggigit Jeongsan berharap dia akan berubah menjadi zombie. Kemudian, Namra pun menjatuhkan Guinam dari ketinggian. Kini, Guinam pun harus kembali terjatuh lagi dari ketinggian. Beralih ke markas militer, Komandan Jin memerintahkan pasukannya untuk meledakkan wilayah Hyosan. Kembali ke Jeongsan, di sini dia yang tergigit oleh Guinam, kemudian menawarkan dirinya untuk memancing para zombie. Namun, Onjo melarang Jeongsan untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Jeongsan tetap melakukannya. Sebab hanya itulah salah satu cara agar mereka bisa pergi sebelum kota Hyosan diledakkan. Sebelum pergi, Onjo memeluk Jeongsan dengan sangat erat. Kemudian, Jeongsan pun memanggil para zombie agar mengikuti arahnya. Mereka semua pun kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Guinam yang kembali sadar kini berencana mencari Jeongsan. Kemudian, Guinam pun mengikuti bau tempat Jeongsan berada. Di sisi lain, teman Jeongsan pun kini menuju ke perbatasan Hyosan. Kembali ke Jeongsan, kini Jeongsan pun menantang Guinam untuk berduel. Namun, Guinam yang memiliki kekuatan zombie pun dengan mudah melumpuhkan Jeongsan. Guinam pun kemudian mencongkel mata sebelah kiri dari Jeongsan. Jeongsan pun merintih kesakitan. Kemudian diperlihatkan markas militer yang menampilkan sebuah ledakan. Kini kota Hyosan pun berhasil diledakkan dengan sebuah rudal. Jeongsan yang melihat ledakan tersebut kemudian menggunakan tubuh Guinam sebagai perlindungan dari ledakan tersebut. Dan kini kota Hyosan pun berhasil diledakkan. Komandan Jin kemudian memerintahkan salah satu pasukannya untuk mengambil alih tugas tersebut. Komandan Jin kemudian mendatangi ruangan kerjanya untuk melakukan suatu hal. Kemudian, Komandan Jin pun merekam dirinya jika dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia memberikan keputusan yang mengorbankan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Kemudian, Komandan Jin pun merasa sangat menyesal. Komandan Jin mengatakan jika kini tugasnya telah berakhir. Komandan Jin kemudian menghubungi istrinya dan meminta maaf kepadanya. Setelah itu, dia pun mengambil sebuah pistol dan menembakkannya ke arah kepalanya. Dan episode ke-11 pun berakhir. Lanjut ke episode ke-12 atau episode yang terakhir. Di awal episode ini, terlihat sebuah debu yang berterbangan di udara. Debu ini tak lain adalah sisa ledakan dari kota Hyosan. Kemudian diperlihatkan detektif J yang bertanya kepada Hojol mengenai seberapa kejam mereka boleh membunuh minoritas atau orang yang tidak terinfeksi oleh virus zombie. Sebab ledakan tersebut membunuh ribuan orang yang tak berubah menjadi zombie. Setelah itu diperlihatkan murid SMA Hyosan yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Pagi harinya, mereka berencana melanjutkan perjalanan ke perbatasan Hyosan. Namun, Onjo mengatakan jika dia tak bisa ikut pergi. Dia ingin memastikan apakah Jeongsan telah tewas. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk mengikuti arah dari Onjo. Onjo kemudian mendatangi tempat dari Jeongsan berada. Di tempat tersebut, Onjo memanggil-manggil nama dari Jeongsan. Namun, Namra mengatakan jika dia tak mencium bau apapun, sebab jika ada orang lain pasti dia akan mencium bau tersebut. Kemudian,
Namra pun memeluk Onjo dan mengajaknya untuk terus melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, beberapa militer sedang melakukan evakuasi bagi korban yang selamat. Beralih ke Onjo, di sini Namra mengatakan jika semua ini adalah salahnya. Namun, Onjo mengatakan jika semua ini bukan salah dari Namra. Namra kemudian mengatakan lagi jika dia ingin mengelilingi api unggun seperti sebelumnya. Kemudian, setelah beberapa saat, Mijin menyadari jika mereka hanya berputar di hutan tersebut. Dari sebuah pohon, Wujin melihat sebuah tali yang terikat di ranting pohon. Yang tak lain, itu adalah tali yang diikat oleh ayah dari Onjo. Kemudian, mereka pun mengikuti arah dari tali tersebut. Saat sedang berjalan, Onjo tanpa disengaja melihat sebuah benda milik dari ayahnya. Ternyata benda tersebut terjatuh saat Paman Soju tergelincir di hutan tersebut. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, terlihat beberapa pasukan militer yang mendatangi rumah dari Guruli. Di rumah tersebut, terlihat keadaan anak dan istri dari Guruli yang kini menjadi zombie. Beralih ke murid SMA Yosan, kini mereka pun hampir tiba di perbatasan Yosan. Namun, mereka heran dengan kota tersebut, sebab mereka tak melihat bekas dari mayat zombie. Saat tengah berjalan, Namra mengatakan jika dirinya mencium bau zombie yang berlari ke arahnya. Benar saja, para zombie pun berlari ke arah mereka. Kemudian, mereka pun berencana melarikan diri dari tempat tersebut. Di tengah pelarian, Daishu yang terluka menyuruh teman-temannya untuk meninggalkannya. Namun, mereka yang tak ingin kehilangan seseorang lagi kemudian memilih untuk mengajar zombie tersebut. Mereka semua kemudian mengambil beberapa barang yang mungkin saja bisa mereka gunakan. Setelah itu, ketika para zombie mendekat, mereka pun menghajar para zombie. Mereka semua bertarung dengan ganas. Kemudian, ketika Hari akan diserang zombie, Wujin atau adiknya pun mengorbankan dirinya agar tergigit oleh zombie. Hari merasa bersedih melihat adiknya yang kini digigit oleh zombie. Sebelum Wujin menjadi zombie, Wujin pun menyuruh kakaknya untuk berkata jujur mengenai perlombaannya. Sebab Wujin memiliki firasat jika kakaknya tak lolos di lomba memanah. Kemudian, Wujin pun berubah menjadi zombie. Namra yang melihatnya pun langsung membunuh Wujin dengan tangan kosong. Kini, mereka pun kembali lagi kehilangan teman mereka. Daishu yang melihatnya pun merasa sangat bersedih. Kemudian, saat mereka tengah berlari, Namra tiba-tiba kembali mempunyai pikiran untuk memakan manusia. Namra pun memutuskan untuk tak ikut bersama mereka. Kini, Namra pun harus berpisah dengan teman-temannya. Di lain sisi, Suyuk yang melihat Namra tak ada di belakangnya kemudian bergegas mencarinya. Suyuk kemudian mencari Namra dengan diikuti oleh Onjo. Saat tiba di sebuah tempat, mereka berdua melihat Namra yang memakan salah satu zombie. Kemudian, saat Onjo memanggil Namra, Namra pun menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Namun, tiba-tiba Namra menyerang Onjo dan berniat memakannya. Onjo mengatakan jika dia adalah temannya. Seketika, Namra pun kembali sadar dan bernangis. Namra kemudian pergi dari sana, sebab jika dirinya ikut dengan mereka, maka akan membahayakan nyawa beberapa orang. Kemudian, saat Suyuk dan Onjo mencoba mengejar Namra, mereka pun kehilangan jejak dari Namra. Hal ini karena keadaan kota tersebut yang berasap. Merasa tak ada harapan lain, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan Yosan. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan para militer yang berjaga di kota Yosan. Mereka semua kemudian teringat masa-masa bersama teman mereka sebelum mereka berubah menjadi zombie. Setelah itu, mereka pun dibawa ke tempat pengungsian. Saat tengah berjalan, Onjo dipanggil oleh partner dari Paman Soju. Kemudian,
Unjo menunjukkan barang milik ayahnya. Seketika, partner dari Paman Sojo pun merasa sangat bersedih. Kemudian, mereka semua pun diwawancarai satu persatu mengenai suatu hal yang mereka lakukan selama berada di SMA Hyosan. Petugas militer mewawancarai mereka untuk mencari beberapa informasi. Setelah itu, terlihat 3 bulan kemudian. Kini, insiden zombie di Hyosan sudah berlangsung selama 3 bulan. Pemerintah Korea memutuskan untuk membuka kota Hyosan, dan beberapa militer juga memutuskan untuk mencabut darurat militer. Walaupun begitu, beberapa wilayah Hyosan juga belum boleh untuk ditinggali. Kemudian, diperlihatkan Unjo yang kini semakin cantik. Malam harinya, Unjo berencana keluar dari tempat pengungsian. Dia keluar dengan memanjat tembok pengungsian di sebuah tempat. Kemudian, Unjo pun mendatangi sebuah pohon untuk mengenang teman-temannya sebelumnya. Unjo juga menaruh sebuah makanan sebagai rasa penghormatan. Setelah itu, saat Unjo akan kembali ke pengungsian, dia melihat sebuah api unggun di SMA Hyosan. Kemudian, pada pagi harinya, Unjo mendatangi Sohyuk untuk memberikan sebuah informasi. Unjo mengatakan jika dia melihat api unggun di atap sekolahan. Unjo memiliki firasat jika itu adalah Namra. Seketika, Sohyuk pun mengajak Unjo untuk pergi ke sana. Unjo kemudian menyetujuinya. Mereka akan pergi pada malam harinya. Sebelum itu, Unjo menyuruh Sohyuk agar tidak memberikan informasi ini kepada siapapun. Kemudian, saat malam harinya, Unjo terkejut melihat teman mereka yang kini kembali berkumpul. Ternyata, Sohyuk mengajak Daesu agar tak memberitahu siapapun, dan Daesu memberitahu Hari. Namun, ternyata mereka malah mengabarkan ke yang lainnya. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Mereka kemudian mendatangi pohon penghormatan untuk mengenang teman mereka sebelumnya. Dari sebuah arah, mereka semua melihat api unggun di atap SMA Hyosan. Mereka semua pun memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Namun, saat telah tiba di sana, mereka terkejut melihat keadaan SMA Hyosan yang kini hancur lebur. Hampir seluruh sekolahan tak ada yang tersisa satupun. SMA Hyosan tersebut bagaikan sekolahan yang sangat menyeramkan. Kemudian, saat mereka telah tiba di atap sekolahan, mereka pun melihat api unggun di tempat tersebut. Beberapa dari mereka menganggap jika api unggun tersebut dibuat oleh orang yang iseng atau mungkin saja seorang YouTuber. Namun, Unjo meyakinkan jika api unggun tersebut dibuat oleh Namra. Dari sebuah arah, muncullah Namra yang terlihat sangat cantik. Sohyuk yang melihatnya pun tak bisa berkata apa-apa. Unjo kemudian mengajak Namra untuk ikut bersama mereka. Namun, Namra pun menolaknya. Namra mengatakan jika dirinya tinggal di tempat ini dengan beberapa teman mereka, dan juga beberapa orang lain seperti dirinya. Namra tak menyebutkan nama-nama orang tersebut. Kemudian, Namra pun pamit untuk pergi dari sana. Namra kemudian melompat dari atap sekolahan. Mereka pun tak bisa berkata apa-apa. Dan kemudian, series All of Us Are Dead season yang pertama pun berakhir.